Selamat malam, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kembali kita diberi kesempatan untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan rasa syukur kita karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyatakan rasa syukur kita akan tinggikan Dia, kita pujikan, tinggikan diri. Atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan rasa syukur kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan segenap hati, mari sama-sama kita katakan haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, kami menyatakan rasa syukur kami Tuhan akan setiap kasih kemurahan-Mu yang kami boleh rasakan.
setiap puji-pujian kami. Oh haleluya, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan, haleluya, amin, mengatasi langit, glory, haleluya, mengatasi bumi, tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, mengatasi bumi. Mari sama-sama kita tinggikan Dia, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, haleluya, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, oh kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, haleluya, haleluya, Kau yang berkuasa, Yesus, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, haleluya, 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 ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, Kau Allah yang setia, Yesus, haleluya, haleluya, ku sanjung Engkau, ku tinggikan Engkau, Kau yang berkuasa, besar kasih-Mu, haleluya, Yesus, glory, glory bagi-Mu, terima kasih,
Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu. Kalau kembali saat malam yang indah ini Bapa, siap kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh datang menghadap ke hadirat-Mu. Menyatakan rasa syukur kami karena kasih kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan. Kau melihat setiap kedalaman hati kami. Kami datang dengan membawa seluruh kehidupan kami. Untuk kami persembahkan bagi hormat kebesaran nama-Mu. Urapi setiap kami. Layakkan kami Tuhan. Kalau kami rindu untuk memuji, memuliakan Engkau. Terutama mendengarkan sebagian daripada firman. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah setiap kami boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan kemurahannya daripada-Mu, boleh merasakan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan hidup kami boleh senantiasa memuliakan Engkau hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri karena kita mau menyatakan rasa syukur kita. Kita bersuka cita karena kita memiliki kekasih jiwa yang tidak akan pernah mengkhianati kehidupan kita. Dia adalah Yesus, kekasih jiwaku. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kekasih jiwa kita yang senantiasa setia. Amin. Mari sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan kendang. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang, dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan kendang, dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Katakan, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Dia adalah Yesus kekasih jiwa kita yang merelakan nyawanya bagi setiap kita. Biarlah setiap kita boleh senantiasa yakin dan percaya, menyembah Dia, setia dan senantiasa tunduk akan setiap perintah dan kehendaknya. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin Bapak Ibu Saudara mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bukor. Iya, belum. Kalau tidak ada, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman-Nya. Biarlah setiap kita boleh merasakan haus dan lapar akan firman Tuhan yang boleh senantiasa melegakan dan mengenyangkan. Untuk kita boleh menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Katakan seperti rusa yang haus akan firman-Mu. Yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu
kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Menahem, untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Di malam ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali berkumpul beribadah bersama-sama di TPI Tengger ini. Dan sebentar kami juga akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa memohon hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan ini, agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh diberkati dan boleh memaknai ibadah di Jumat ini. Terpujilah namamu Bapa, kami berdoa dan memohon semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, cukup menarik ibadah di TPI Tengger pada kesempatan malam hari ini diwarnai dengan suasana Sinyen, ya, suasana tahun baru Imlek. Itu kan? Maka izinkan saya untuk memberikan perenungan kita malam ini berbicara tentang ketika kenyataan tak sesuai harapan. Terambil dari Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 hingga yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga yang ke-19. Tema perenungan kita berbicara ketika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Dan saya akan bacakan bagi kita semua. Berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kena gelombang elektromagnet ya. Bentar. Ya, saya airplane mode aja. Ya, sekali lagi ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudari sekalian, di dalam tradisi Imlek itu ya, kalau sudah masuk tahun baru itu ada tradisi yang salah satunya tergambar juga di sekitar kita, warna merah itu ya. Nah, sesungguhnya ada yang menjadi sebuah pemahaman atau standar yang global bicara untuk tahun yang baru, apakah itu tahun baru Masehi 1 Januari dan juga tahun baru Imlek, itu ada suatu persamaan yang global, yaitu tentang harapan. Doa dan harapan kan. Nah, harapan itu tentu juga kita semua setuju adalah harapan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, sedikit saya bercerita, kalau di dalam tahun baru Imlek itu kan biasanya saling mengucapkan. Kalau orang Tionghoa itu biasanya saling mengucapkan, dan ucapannya itu adalah ucapan sebetulnya doa dan harapan. Harapan yang baik ya. Saya sudah agak lupa, sudah lama sebetulnya, karena waktu saya bersekolah memang hampir setiap tahun kita menjadi fasih kelapal gitu ya. Kenapa? Karena itu penting untuk orang-orang yang masih single gitu ya. Nanti saya ceritakan kenapa pentingnya untuk anak-anak single, terutama kaum milenial gitu ya. Nah, kalau kita pada waktu tahun baru itu kita akan mengucapkan ya Sinyen Kuai Le ya, tahun baru sudah tiba, Kung Si Fat Chai,
Sendi Sien Kang, Wen Si Rui. Ya, ada beberapa kata-kata yang saya agak lupa. Intinya begini, wah tahun baru sudah datang ya. Semoga berkat melimpah, keuntungan hoki gitu ya, keuntungan melimpah gitu. Artinya dalam arti kelimpahan berkat jasmani, keluarga sehat-sehat, keluarga harmonis, keluarga bahagia, tubuh itu sehat walafiat, dan semua doa dan harapan terkabul. Nah, itu di dalam sebuah formulanya, gitu ya, Sinyan Kuala, Kungsi Facai, Senti Sien Kang, Wen Si Rui. Ada satu kata lagi saya agak lupa. Gitu ya. Lalu kalau yang masih single biasanya ngomong begitu sambil mengepalkan kedua tangannya. Gitu ya. Ada yang hukum tak tertulis ketika sambil mengepalkan itu ditambahilah kata-kata angpau nali, gitu ya, angpaunya mana, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita sungkan juga untuk mengatakan demikian. Tetapi saudara tahu enggak ada simbolnya, gitu ya. Tak kasih tahu, ya. Pada waktu saya masih studi di Singapura itu, enggak perlu ngomong angpau nali. Modalnya cuma 2 jeruk kecil. Jadi ketika saya dikasih tahu, oke, waktunya gitu ya, berkunjung ke teman, rekan. Jadi tidak hanya terbatas pada saudara, terutama ketika kita perantauan itu ke rumah rekan, sahabat gitu ya, datang kalau yang masih single cuma bondo beli jeruk 1 kilo. Ya, datang bawa jeruknya 2, tapi tidak boleh 4. 4 itu di dalam karakter Mandarin Chinese-nya adalah se. Pengucapannya sama dengan semati, itu sama aja mendoakan mati kata gitu ya. Jadi di dalam Chinese itu anti kata 4. Maka saudara kalau di hotel-hotel kadang-kadang tidak ada lantai 4 ya karena itu gitu ya. Di Indonesia cukup mengenal, maka banyak sekali hotel-hotel itu tidak ada lantai 4. Yang ada setelah lantai 3, 3A atau langsung 5. Nah, jadi kita membawa jeruk itu 2 atau 8. 8 itu Pak. Ya, karakter dan pelafalnya mirip dengan hoki, gitu kan? Jadi mau 4 atau 8, tapi karena 2 lebih pas itu 2. 2 itu digenggam di tangan kanan dan kiri, lalu mengepalkan sambil membentuk seperti pai-pai gini, tapi dalamnya jeruk. Ketika pai-pai setelah pai-pai jeruk 2 itu diberikan, maka yang menerima jeruk itu sudah menjadi hukumnya harus membalas dengan angpau. Gitu ya. Jadi yang muda-muda tak kasih bocoran gitu ya, nanti kalau tahun depan jinja gitu beli aja jeruk 1 kilo. Jeruk yang kecil-kecil itu aja 1 kilo gitu kan. 1 kilo kan dapatnya banyak karena modalnya 1 orang cuma 2. Gitu ya. Yang bapak-bapak kurang ajar ini pendeta satu gitu ya. Itu berarti menandakan bahwa yaitu saya memberikan berkat gitu. Jeruk itu melambangkan juga harapan. Nah, saudara tahu kenapa merah ini juga ya? Dipercaya karena di dalam budaya dan kepercayaan orang Tiongkok itu sebetulnya ada makna yang baik. Baiknya apa? Siapa sih yang berharap buruk? Ayo kita semua dari latar belakang ras apapun, suku apapun, kalau bicara soal berharap tentu semuanya baik kan? Nggak ada yang berharap buruk ya. Aku berharap tahun ini hancur, kan nggak ada gitu. Yang ada paling aku berharap tahun ini kawin lagi ya. Biasanya yang gitu kan, ada itu rada kurang ajar ya toh. Biasanya namanya doa dan harapan itu semuanya baik. Nah, dipercaya di sebuah legenda ya, tidak hanya di Tiongkok, orang Jawa, orang kita semua itu kan ada legenda-legenda ya toh. Entah itu legenda Sakuriang, legenda apa. Jadi ada cerita orang kuno itu dulu kalau mengajarkan kebajikan, mengajarkan moral itu kan melalui dongeng dan legenda. Sama kan di Pulau Jawa itu kan anak-anak saya tuh kadang-kadang ngenes juga ya, hari ini yang ada mah cuma joget TikTok ya, tidak diajari cerita-cerita rakyat itu mempunyai nilai moral yang tinggi kan sebetulnya. Ayo orang tua mulai belajar lagi mencerita kenapa itu Sangkuriang, kenapa itu banyaklah cerita-cerita ya. Yang saya ingat tuh cuma Tangkuban Perahu atau Sangkuriang itu ya, Malin Kundang, nah gitu kan. Cerita-cerita seperti itu. Jangan jadi anak kecil diliatin apa, wah kenapa si Mas Aris itu kok punya sama Lydia Danira ya. Anak kecil sudah lihatnya layangan putus coba.
Padahal itu bukan konsumsinya anak kecil. Nah, kembali. Di cerita legenda itu diceritakan di tahun baru Chinese itu bicara tentang permulaan musim semi, pergantian musim. Sebelumnya musim dingin, lalu memasuki musim semi. Nah, dipercaya bahwa ketika musim dingin itu ada sebuah monster besar. Ya, monster itu bernama Nian. Itu selama musim dingin itu dia tidur. Nah, ketika musim dingin itu berakhir, masuklah musim semi, si monster besar yang bernama Nian ini itu terbangun. Karena dia tidur sekian lama selama musim dingin itu, maka dia bangun, dia tidak tahan telinganya terhadap suara keras. Kedua, mata yang karena dia baru membuka mata, dia tidak bisa melihat warna terang dan juga dia tidak bisa melihat warna merah. Ya. Maka ketika mulai musim dingin berakhir, musim semi tiba, cerita itu menceritakan, maka semua masyarakat itu menyalakanlah kembang api petasan. Duer, supaya monster ini pergi. Karena dia takut terhadap suara yang keras. Lalu semua masyarakat itu menyalakan lampion. Kenapa? Terang, dan lampion itu biasanya dibuat warna merah. Semalam-malaman, sepanjang hari, sepanjang malam, lampion itu terus menyala. Dan setiap orang memakai baju merah supaya monster itu tidak memakan jiwa. Dan dengan rasa sukacita karena boleh masuk musim semi, membagikanlah berkat. Supaya berkat itu juga tidak dimakan sama si monster ini, biasanya berkat itu dimasukkan di dalam amplop yang warnanya merah. Itulah namanya angpau. Jadi sebetulnya bahasanya tuh hongbao. Hong itu warna merah, pao itu amplop, kotak bungkus gitu ya. Jadi angpau itu maksudnya adalah kotak merah. Dibungkus itu supaya berkatnya tidak sampai. Maka di hari raya Imlek tradisinya akhirnya apa? Berwarna merah semua, lampu tidak dimatikan, pasang lampion, pesta kembang api dan petasan. Lebih ke arah petasan sebetulnya, bukan kembang api. Dan semua memakai baju merah. Lalu keluarga semua berkumpul, saling mengucapkan kata-kata doa dan harapan, lalu makan bersama. Karena dipercaya bahwa ini menjadi sebuah tahun yang baru, doa harapan baru, kumpul bersama, berbagi kebahagiaan dan harapan. Itu loh saudara. Jadi itulah kenapa kalau di tradisi Imlek biasanya diwarnai dengan warna merah. Di Indonesia tidak terlalu kentara, tetapi kalau di China, di Singapura itu biasanya kalau sudah Imlek siang malam lampu tidak dimatiin, lampion terpasang di mana-mana, itu ya. Nah itu sedikit banyak kisahnya. Nah maka berbicara ketika kita menaikkan doa harapan yang baik, nah kalau tidak kejadian, nah kalau tidak terjadi, kecewakah kita? Karena khususnya selama 2 tahun ini banyak kejadian yang sesungguhnya tidak kita pikirkan dan bahkan tidak kita harapkan. Saya yakin dan percaya 1000% dari kita tidak ada yang pernah memikirkan bakal ada pandemi berkepanjangan. Pandemi pun juga tidak pernah kepikiran, bukan? Ketika kita mulai memasuki tahun 2020. Tidak pernah juga berkepikiran bahwa pandemi itu akan menjadi sampai hari ini. Doa dan harapan di akhir tahun 2020 semua rata-rata ketika saya mencoba mengkilas balik, harapannya apa? Pandemi segera berakhir di akhir tahun 2020. Tapi masuk tahun 2021 sampai hari ini bukannya berakhir, variannya mulai dari Alpha sampai Omicron. Berbagai macam varian. Tidak ada yang berdoa harap, oh Tuhan aku berharap ben virusnya tambah akeh, ben tambah seneng. Tidak ada. Ya, saya tidak tahu kalau ada beberapa oknum yang berdoa itu supaya ben dia punya usaha laku, ya saya tidak tahu. Tapi saya percaya kita semua di sini tidak ada yang berdoa, bukan? Kalau virusnya tambah akeh, berdoanya pandemi segera berakhir di tahun 2021. Tapi sampai hari ini kan belum. Ya,
Kita semua berdoa bahwa kalau bisa di dalam setiap tahun baru, termasuk juga Sinyen, itu keluarga bahagia, sehat-sehat semua, rukun. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mungkin ada yang mohon maaf harus meninggalkan kita karena virus mungkin, atau mungkin konflik terlibat karena apa? Karena WFH itu konflik semakin tinggi ternyata. Ya, orang semakin banyak di rumah. Menurut survei kemarin, tingkat konflik di rumah tangga ternyata tambah naik. Ya, kumpul tambah naik. Ya toh, anak karena sekolah di rumah, wah tambah ribut ambek mboke. Ya kan, mboke sampai gak tahan lihat. Gitu ya. Makanya saudara, kita hari ini belajar mengapresiasi guru. Ya toh, guru itu ngadepin 20 siswa di kelas. Kadang-kadang mboke ngadepin anak isi tok paling 2. Wah, sudah sing kiri sandal, sing kanan kemocing, ya kan? Ayo gak belajar, wah, gitu ya toh. Belum lagi pada sebelum pandemi mungkin suami jarang pulang gitu, paling ribut-ribut. Tapi ketika sejak WFH, ribut toh. Kenapa? Karena suami mendapati ternyata istriku itu lebih banter nimbang toa. Ya toh? Kenapa? Lek toa sebelah itu paling bunyinya 5 kali. Lah istriku 24 jam bunyi terus. Baterainya kok ya gak entek-entek ya toh. Mau dipateni apa caranya mateni toa? Nek mateni toa sebelah tinggal jabut istri, lah istri mau dijabut apain? Gitu kan. Wah, gitu kan. Pusing kan. Wah, mulai emosi. Itu sebetulnya mungkin harapan tidak sesuai dengan mungkin kenyataan yang terjadi. Konflik badan mungkin juga. Kadang-kadang sakit sedikit sudah mulai takut, panik. Hari ini ketika ada orang sekarang panas, lalu bersin-bersin juga mulai curigai. Ya, di hari-hari ini tidak hanya sekedar positif COVID. Kalau yang sudah panas, 3 sudah dicurigai. Kalau tidak COVID, DBD, tipes. Ngeri kan? Doa harapan ketika tidak terjadi, tidak sesuai. Apakah kita tetap terus melangkah, atau kadang-kadang kita bisa jadi menjadi bimbang, ragu, takut, dan mengatakan Tuhan, ya apa ini? Di manakah Engkau? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak untuk kita belajar ribuan tahun yang lalu. Seorang nabi yang bernama Habakuk. Habakuk ini menjerit kepada Tuhan. Di dalam kategori ratapan Tuhan. Kenapa kau izinkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa kafir itu menggempur kami umat Allah dan bahkan menang? Di mana kau Tuhan, kenapa kau tidak menyelamatkan kami umatmu? Dan bahkan di pasal pertama dikatakan Habakuk sampai dia tahu bahwa ternyata memang Tuhan yang berkehendak mengirimkan bangsa-bangsa yang kafir besar itu untuk menghajar umat Tuhan. Dan di situ Habakuk ternyata juga merefleksi bahwa ini memang juga adalah hukuman Tuhan. Tetapi di balik itu dia belajar proses bahwa orang benar itu akan tetap terus hidup oleh karena iman dan percaya. Maka sampailah di pasal yang ketiga ayat 17 Habakuk ngomong begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah. Pohon ara dan pohon anggur pada zaman itu melambangkan akan kesuksesan dan kemakmuran, panen juga. Pohon ara ketika berbunga, anggur itu berbuah, itu melambangkan panen besar, melambangkan kesuksesan materi. Yang namanya panen kan sukses materi, kemakmuran. Pohon hasil zaitun mengecewakan, artinya itu juga bicara sukses yang ternyata enggak. Jadi pohon yang digambarkan oleh Habakuk ini menggambarkan ketika di dalam usaha, ya pada zaman dulu usaha juga bicara agraria kan, usaha tidak ada hasil, tidak ada panen, adapun mengecewakan. Digambarkan lagi, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bahkan untuk persediaan bahan makanan itu pun juga tidak berhasil. Sudah kerjaan hancur, panen gagal, untuk kebutuhan sehari-hari pun juga tidak ada, habis.
Lalu gambaran kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tidak ada aset lagi. Simpanan habis semua. Dan itu berbicara ketika hasil hidup yang menjadi pegang hidup ya. Jadi bicara kerjaan, income, lalu bicara juga simpenan, bicara juga pegang, semua habis, tidak ada. Lalu yang tinggal ada apa? Di sini di satu mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk melihat bahwa di dalam hidup, ketika kenyataan di dalam doanya tidak ada jawaban, di situ Habakuk belajar proses. Ternyata orang itu kekuatannya Tuhan. Aku ngomong, Tuhan itu kekuatanku, bukan berkatnya, tapi Tuhannya. Ketika Habakuk berdoa, Tuhan tolong dong, masa engkau biarkan ini bangsa ini mengejar kami. Tapi di situ Habakuk belajar, oh ternyata Tuhan tetap berkuasa, Tuhan tetap berdaulat. Dengan cara dia menjalankan kehendaknya, kadang-kadang tidak bisa kita pikir. Tetapi satu hal Habakuk boleh melihat, kekuatan manusia itu bukan terletak dari pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, kambing domba, lembu sapi, atau apapun. Itu berbicara bahwa kekuatan saya dan saudara tidak terletak dari aset-aset kita, tidak terletak juga dari karir kita, tidak terletak juga dari beberapa banyak deposito kita. Kekuatan kita juga tidak terletak dari seberapa banyak koneksi kita. Kalau aku punya koneksi orang-orang terkenal, masa depanku terjamin. Tidak, itu tidak bisa kita jadikan kekuatan. Kekuatan kita juga tidak kita letakkan dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Saudara, hari ini kita banyak orang yang pengusaha-pengusaha agak takut memprediksi. Karena seringkali hasil dari prediksi itu seringkali tidak sesuai. Sebelum pandemi orang masih bisa memprediksi dan sedikit banyak bisa benar-benar gitu ya. Tapi saya mendapatkan sharing selama pandemi ini, prediksi-prediksi pengusaha seringkali banyak sekali meleset. Kemarin ya saya cerita, ada yang cerita begini, Pak tahu enggak, minyak itu kan katanya 14.000 seliter saya digelontorkan, tapi tetap enggak ada di pasaran. Itu gini katanya gitu ya. Memang ditulis sih 14.000 di Indomaret. Kemarin saya lihat di ujungnya itu betul ya, Indomaret Alfamidi semua tulisnya 14.000 seliter. Tapi bawahnya kosong. Nah, sederhananya gini. Saya pengusaha penjual minyak. Beli minyaknya 14.000. Terus disuruh diwajibkan jual 14.000. Ada saudara jual rugi? Jual untung aja nana. Kita kan bukan dinas sosial. Kulaknya mahal. Nah kalau mau jual lagi mana ada jual rugi. Maka itu tetap kosong. Jadi tidak semudah itu. Banyak pengusaha yang ngomong tidak semudah itu loh Pak. Kita itu sudah kadung beli. Yang namanya ilmu sederhana itu kan harga beli harusnya lebih murah daripada harga jual. Makanya kita bisa cuan. Gitu kan. Jangankan cuan gede-gedean, cuan tipis-tipis aja susah. Kenapa? Karena harga beli lebih mahal dari keharusan harga jual. Lah ya gimana? Gitu kan? Kalau dulu itu saudara pernah ingat enggak, di Surabaya itu ada sebuah toko roti yang punya moto mbocuan gak apa-apa. Tahu Mas, artinya mbocuan gak apa-apa, rugi enggak apa-apa. Mbocuan itu rugi. Cuan itu untung, mbo itu enggak. Jadi enggak untung. Artinya rugi enggak apa-apa. Bertahan enggak? Ayo. Ada di toko roti itu di dekat Supermall. Logonya mbocuan gak apa-apa. Enggak lama. Bukannya gak apa-apa. Gak hidup saudara, mbocuan gak hidup, mati dia. Hari ini sebetulnya kita ngomong mbocuan gak apa-apa, itu cuma sekedar slogan. Gitu kan? Susah. Tapi kenyataannya kita seringkali prediksi meleset, akhirnya kita mbocuan. Rugi, usaha, habis kan. Nah, kekuatan kita itu tidak terletak dari otak kita, kelihayan kita. Mau lihai apapun kita tidak bisa prediksi hari ini.
Tidak kita letakkan dari pekerjaan kita, aset, simpenan, keluarga, semua enggak bisa. Nah, di sini Habakuk ingin mengajarkan ketika dia tetap terus bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kenapa? Karena jiwa saya dan saudara itu yang menyelamatkan Tuhan. Itu kan yang lebih penting. Habakuk melihat bahwa orang benar itu hidup oleh karena percaya di dalam Habakuk pasal 2. Bahwa Habakuk boleh melihat bahwa yang terpenting itu bahwa dari mana jiwa itu ada di dalam kekekalan. Bocoran kita di dunia ini, kenyataan pahit yang kita alami, kenyataan yang tak sesuai harapan yang kita alami hari ini bersifat sementara, saudara. Betulkah? Iya. Sementara itu bisa dikatakan panjang, bisa dikatakan pendek. 80 tahun kesusahan yang harus kita hadapi itu akan menjadi pendek ketika dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita jalani. Tapi ketika kita berjalan di hari ini, kita melihat 1-2 tahun ya tidak pendek juga kan, sorong. Bayangkan saudara, 2 tahun kita menghadapi pandemi juga tidak pendek. Tapi kalau saudara lihat hari ini, ternyata 2 tahun berlalu kita bisa jalani, bukan? Ingatkah kita pada waktu di awal Maret, April tahun 2020 ketika pandemi pertama menghantam Indonesia, stres kita, termasuk juga saya. Rebutan masker, rebutan hand sanitizer, lalu bingung ini ya apa ini. Tapi jalan 2 tahun hari ini, kita jauh lebih siap. Sebelumnya gelombang 1, ketakutan kita semua kan. Gelombang kedua, ketakutan kita semua. Hari ini disebut gelombang ketiga. Tapi kayaknya gak kacau. Gitu kan, saudara kan jauh lebih siap kan menghadapi gelombang ketiga. Malah ada sing ngomong, Pak, Omikron itu kecil Pak, kecil Pak. Padahal tidak boleh disepelekan. Jadi saudara, kita belajar juga apa? Problemnya sama, malah berkembang. Tapi kitanya hari ini lebih kuat, betul? Saudara fitness, olahraga, ngangkat barbel, tak jamin seumur itu tidak pernah ngangkat barbel. Di hari pertama saudara ngangkat barbel pulang, otot tidak akan terbentuk, jarum semua yes. Ngangkat, pulang tidak akan terbentuk otot, jarum KB ya. Tapi kan tidak boleh berhenti. Saudara mau kayak Deddy Kobuser itu, kayak itu bukan hasil sehari semalam. Dia tuh akumulatif yang dia lakukan kan, tidak ada instan. No pain no gain katanya gini. Setelah jalan berapa lama mulai terbentuk. Barbelnya tetap bahkan lebih berat supaya saudara lebih berat kan. Dulu ngangkat 1 kilo kiri kanan jarum KB, tapi setelah jalan berapa lama ngangkat 1 kilo enteng. Harus supaya lebih baik ngangkatnya jadi 10 kilo kan. Jadi apa? Barbelnya itu tambah berat. Tapi saudara tambah siap. Kenapa? Ototnya dilatih. Itu juga bicara kenyataan yang harus kita hadapi. Tuhan juga tertarik untuk memperkuat apa yang ada di dalam iman hati kita. Dia lebih tertarik untuk mengubah karakter hati kita. Maka terkadang bahkan sering dia izinkan problem masa di sekitar kita tetap. Dan di dalam seiring berjalannya waktu, problem masalah di dalam hidup kita akan ditambahkan. Why? Karena iman kita sudah mulai dilatih, kuat. Kayak orang nge-gym itu loh, saudara. Ototnya semakin terbentuk, ya, kekuatan karakter kita semakin tinggi. Nah, supaya semakin tinggi apa? Problemnya ditambah. Dan saudara hari ini bisa melihat dulu 5-10 tahun lalu ngadepin problem yang dulu, hari ini mungkin saudara bilang gampang. Gaya gitu kan. Kenapa? Karena problemnya naik tingkat. Maka ketika kenyataan dan problem dalam hidup kita ini tidak selesai-selesai, ya karena kita sedang dilatih untuk tetap terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kekuatan kita tidak terletak apa yang ada dalam dunia. Terlebih lagi, keselamatan sudah dijamin di dalamnya. Sehingga problem di sekitar kita itu menjadi sarana untuk membentuk kedewasaan rohani kita. Maka ketika kenyataan yang kita alami tidak sesuai dengan harapan,
Jangan kita menjadi goyah, jangan kita menjadi patah semangat. Bersyukurlah berarti apa? Berarti kita sedang dilatih untuk kita bertumbuh, karakter kita semakin dewasa. Pak, semakin berat. Nah iya, anak 6 SD kalau mau pinter dia harus naik 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, dan pelajarannya semakin berat kan. Anak 6 SD tidak akan bilang, Pak aku mau naik semakin pinter tapi aku mau kelas 1 SD aja, kan tidak ada. Kalau mau pinter dia harus naik semakin tinggi kan, dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. S3 tidak cukup S campur tidak cukup S teler, S duren gitu kan, sampai profesor. Tapi itu bicara apa? Kesulitannya semakin tinggi. Nah itulah juga dalam hidup kita. Maka ketika kenyataan saudara kita alami pahit, membuat kita meneteskan air matamu, lihatlah itu menjadi bagian proses pembentukan kedewasaan kita. Dan di dalam proses itu ingatlah, di mana kekuatanku? Kekuatanku ada di dalam Tuhan. Maka mintalah kekuatan dari Tuhan. Jangan minta kekuatan dari pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur, domba, lembu sapi. Itu gambaran dari apa? Janganlah kita meminta kekuatan dari dunia, apalagi dari si jahat atau si setan. Janganlah kau mengandalkan hidup kita dengan kekuatan yang dunia tawarkan. Tidak menjamin. Hari ini anak-anak muda berkata, kita bisnis Bitcoin, kripto, apa begitu kan, menjanjikan. Turunnya nemen, naik turunnya. Ada orang yang tidak hati-hati, main begitu sampai mau bunuh diri karena habis. Karena dia berpikir dengan itu bisa menjamin hari esoknya. Tidak bisa. Apakah kita menjamin dengan kesehatan kita? Hari ini kita sehat, belum tentu besok, ya kan? Apakah kita bisa menjamin dengan kerelasian kita? Relasiku dengan orang yang get. Tidak menjamin. Jangan kita pakai kekuatan itu. Asetku di mana-mana, misalnya begitu ya. Tanahku di mana-mana. Seberapa banyak kita punya tanah dan punya aset, Bapak Ibu saudari sekalian, akhir hidup kita tuh kita cuma perlu tanah sebesar berapa? 2 kali 1. Kalau keluarga rodok baik ya dirawat. Nah kalau sudah puluhan tahun 2 kali 1 itu juga bisa hilang. Kok bisa hilang, Pak? Ya bisa. Bisa jadi tempat kita 2 kali 1 10 tahun kemudian jadi mall. Itu. Ada kan mall yang dulunya kuburan gitu kan. Bisa jadi yang dulu yang kita sudah nempati 2 kali 1 itu tidak lama jadi hotel. Gitu kan. Lalu kalian gak terima Pak, nanti tak gentayangin sing bangun. Artinya apa? Tidak bisa aset kekuatan. Maka itulah Habakuk ngomong, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Gambaran dia bisa terus berjalan, naik terus seperti rusa. Karena apa kan? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara tahu ya, rusa itu kalau lari cuepet ya. Anak saya suka bicara snail and jaguar, gitu kan. Jadi kalau lemot-lemot dia bilang jangan kayak snail, kayak jaguar gitu. Nah, rusa itu gambaran cepat kalau jalan gitu ya. Kalau lemot lambat itu gambaran kayak kura-kura snail. Jadi artinya apa? Bergerak terus maju, jalan terus cepat. Yang bisa membuat aku seperti itu di tengah-tengah pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun itu siapa? Tuhan. Gitu kan? Dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya pemeliharaannya itu ya dan amin. Di tengah-tengah kenyataan yang pahit sekalipun, ketahuilah, kalau saya sudah masih diizinkan bernafas, di tengah-tengah kesulitan, sakit, dibujui, terus kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, ini dan itu, masalah tidak selesai. Tapi kalau sampai hari ini saya sudah dibiar, masih bisa bernapas, itu artinya ada Tuhan memelihara kita. Amin. Gampang kan? Kalau besok kita tidak bisa bernapas, itu berarti
Tuhan mengasihi saya dan saudara. Yakinlah itu. Siapa yang bisa menjamin kita besok bisa bernapas? Tidak ada. Maka kalau besok bisa bernapas, itu berarti Tuhan memelihara. Mau pakai kekuatan apa? Selama masa pandemi saya melihat dengan mata saya kepala sendiri. Uang miliaran ada. Bisa beli alat ini dan itu. Tapi alat itu tidak bisa menolong dia untuk tetap bernafas. Kayak waktu ini game. Sementara di sisi yang lain saya juga melihat orang tidak punya apa-apa. Jangankan beli alat, beli vitamin aja gak cukup duitnya. Akhirnya pasrah wis ikut aja pemerintah mau apa terserah. Digeletakno di rumah sakit, geletakno wis hopeless. Hari ini loh sik bernafas. Artinya apa? Yang bisa membuat kita semua bernafas itu bukan alat canggih, bukan uang, bukan kecanggihan manusia. Tuhan. Amin. Cara di tahun baru Chinese ini, maka harapan-harapan yang kita naikkan, mari kita naikkan. Tidak apa-apa, saya pun juga berharap, saya pun juga berdoa, badanku tambah sehat, tambah kurus, titik ojo kelemon. Ya toh? Oh, biar dompetku saja yang gemuk, badanku kurus. Gitu kan? Tapi kalau tidak terjadi, ya udah. Yang penting pokoknya aku tetap terus mengikut Tuhan. Ya, amin kan? Sudah berdoalah harapan yang baik, gitu kan? Yang belum menikah, semoga di tahun 2022 ini langsung menikah. Ngarahnya kan tahu ya, saudara. Gitu ya. Tapi bisa jadi ada problem masa apapun, hadapi itu dengan iman dan pengharapan. Kan? Yang belum dapat pekerjaan, berdoalah supaya dapat pekerjaan. Tapi ketika saudara tidak dapat pekerjaan, bisa jadi Tuhan menyuruh kita berentrepreneur, ya kan? Banyak saudara. Jadi doa harapan naikkanlah dengan syukur, dengan kesungguhan. Tetapi hadapilah hari-hari ke depan, kenyataan hidup kita juga dengan kekuatan dari Tuhan. Pengharapanku hanya kepada Yesus saja. Amin. Biarlah pujian itu juga mengiringi di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama untuk boleh menghadapi tahun 2022 ini. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Bersertalah dengan kami di dalam kami melangkah di tahun ini. Di tengah-tengah kenyataan, kengerian, dan juga hal-hal yang mungkin membuat kami takut, kuatkan kami Tuhan, agar kami boleh menghadapi, menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Segala doa, harapan kami, keinginan, kerinduan kami naikkan. Kami memohon agar Tuhan juga boleh menganugerahkannya. Namun jika Engkau memberikan yang lain, ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih tahu dari yang kami harapkan, dan pemberian-Mu jauh lebih baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Segala apapun yang kita punya tidak akan menjamin keselamatan bagi kita, tetapi hanya kekuatan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang boleh kita andalkan. Sebelum kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menahem yang telah melayani firman Tuhan malam ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum pengumuman kami bacakan, kita mau memberikan persembahan terlebih dulu. Petugas persembahan hari ini adalah Ibu Imam Hartoyo. Kita pujikan dengan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
kasih Bapak Paiti pimpin doa persembahan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus. kalau Terima pada malam kasih. hari ini kami boleh Amin. mendengarkan sebagai Haleluya. firman-Mu. Tuhan, Ya, dan biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan Amin. dan pengharapan kami. Terima Tuhan, kasih. kami juga mengucap syukur kami Haleluya. pada malam hari ini juga boleh memberi persembahan. Ya Dan Tuhan. Tuhan berkati persembahan Roh ini kuduskan dan Tuhan biarlah ini. untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Dalam Yesus nama. kami serahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kami bacakan petugas Jumat depan 11 Februari, pimpin pujian Ibu Nurlisa. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Sivanya. Persembahan Ibu Samina, musik Saudara Yanto, pengumuman Ibu Cornelius. Pelayanan firman Tuhan dalam ibadah umum Dharma Harapan sore akan dilayani oleh Bapak Yohanes Matulesi. Sebagai tanda ucapan syukur tahun baru Imlek malam hari ini, kami minta jemaat jangan pulang dulu ya, ada berkat Tuhan yang sudah tersedia. Dan waktu selanjutnya doa penutup kami serahkan kembali kepada Bapak Menahem. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri bersama-sama ya. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama, juga menyambut akan datangnya bulan yang baru, hari yang baru, tahun yang baru di Februari 2022 ini. Segala doa harapan kami ya Tuhan kami naikkan, di mana di tahun 2022 ini kami tetap terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, penyertaan dan berkat Tuhan, agar apapun yang melakukan kerjakan Tuhan berkati boleh berhasil, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam ekonomi kami, di dalam keluarga, ada di dalam keharmonisan, kebahagiaan, di dalam tubuh jasmani kami boleh ada dalam kesehatan. Tuhan, ini segala doa dan harapan kami. Terlebih pada itu, tetap terus hadirlah hidup kami Tuhan. Jagai, peganglah tangan kami, peganglah hidup kami. Tatkala kami ternyata harus melewati hari ke depan dengan kenyataan-kenyataan yang tak sesuai dengan harapan, dengan kenyataan-kenyataan pahit yang harus kami jalani, berikanlah kekuatan-Mu agar kami tetap terus boleh berjalan melihat Engkau adalah Tuhan yang baik. Amin. Besertalah dengan kami ya Tuhan, ketika sebentar kami akan kembali. Terlebih ketika sebentar kami juga boleh mengucap syukur dan beramah-tamah bersama. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, dan kami juga memohon Tuhan tak terus memberkati makanan kami, boleh menjadi berkat buat tubuh kami. Tuhan tak terus menyertai persekutuan kami ini. Jauhkan Tuhan dari segala sakit, penyakit, serangan virus di dalam persekutuan kami ini, sehingga kami tak terus boleh merayakan bersama-sama penuh syukur dan sehat bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah di Tengger ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
主听头的根基，山中的百姓无欠缺啥物。